Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama kembali belajar dari bagian-bagian Alkitab pada hari ini, masih di dalam tema pembaptisan. Jadi biarlah pada hari ini kita memusatkan hati untuk berada dalam hadirat Tuhan, untuk memikirkan kembali tentang makna baptisan itu. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang baptisan sebagai lambang karya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Sebelum itu, mari mohon tuntunan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh pertemuan kami pada hari ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan anugerahkan bagi kami untuk masih dapat belajar dari sabda Tuhan. Tuntunlah kami, bimbinglah kami melalui sabdamu, supaya kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji-puji di tengah-tengah kami. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa tema yang diberikan kepada kita adalah baptisan sebagai lambang karya penyelamatan Allah bagi umatnya. Ini merupakan pelajaran yang ke-6, triwulan yang ke-4 pada tahun 2020. Ayat kencana kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita semuanya paham, kita semuanya tahu bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, di dalam kasih-Nya Allah selalu berusaha menyelamatkan mereka dari kondisi yang lebih buruk. Misalnya pada zaman Nuh yang dicatat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Bahwa kejahatan manusia semakin hebat di bumi ini, sehingga Allah memutuskan untuk menghapuskan manusia dan hewan dari bumi dengan air bah. Itu disebabkan karena dosa yang semakin merajalela. Kejahatan manusia bukan semakin surut, tetapi semakin menghebat di bumi ini. Nah, namun demikian, karena kasih-Nya, Allah menyuruh Nuh, orang yang benar itu di hadapannya, untuk membuat bahtera yang akan menyelamatkan siapa saja yang berada di dalam bahtera tersebut. Dan kita membaca dari Kejadian pasal yang ke-6 bahwa Nuh memerlukan waktu sekitar 100 tahun untuk membangun bahtera tersebut. Dan selama masa itu, Roh Kristus memberitakan kabar keselamatan dari Allah kepada generasi tersebut melalui suara kenabian Nuh. Berarti selama 100 tahun itu Tuhan Allah menanti dengan penuh kesabaran pertobatan manusia. Nuh berkhotbah kepada mereka, berbicara kepada mereka, mengingatkan mereka. Namun ternyata suaranya tidak didengarkan oleh mereka. Hingga air bah melanda, ternyata hanya 8 orang yang diselamatkan.
Jadi, kalau kita kembali membaca di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, kami percaya bukan dimaksudkan sebagai penginjilan ke dunia roh atau dunia roh orang-orang yang sudah meninggal. Mari kita perhatikan ayat itu, dan ayat itu bisa dituliskan kira-kira seperti ini. Dan di dalam roh itu juga ia, maksudnya Yesus, dulu pernah pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang sekarang sebagai roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada orang-orang yang roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, tulisan miring atau huruf italik dan merah itu saya tambahkan untuk memperjelas makna apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Jadi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat sekarang aspek karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah menyelamatkan kita melalui 2 perkara penting. Yang pertama, kematian Kristus yang menggantikan tempat orang yang percaya. Yang kedua, kebangkitannya dari antara orang mati yang mengalahkan musuh orang yang percaya, yaitu maut. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus pernah berseru, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Berkenaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kematian Kristus di dalam ayat yang ke-18 bagian A, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Perhatikan kata-kata itu, sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar, Tuhan Yesus yang benar, mati untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya Tuhan Yesus Kristus membawa kita kepada Allah. Kita tahu bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita semuanya terpisah dari Allah. Jikalau masalah ini tidak diatasi, maka kita akan selamanya terpisah dari Allah dan berakhir pada hukuman abadi di dalam neraka. Keterpisahan kita dari Allah ini disebabkan oleh segala dosa kita. Namun Allah mengambil inisiatif. Inilah anugerah yang hebat. Allah mengambil inisiatif dengan menyerahkan Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, untuk mati menggantikan kita. Yesus adalah pribadi yang benar, tanpa cela, tanpa cacat, tanpa dosa. Ia yang benar, dia rela untuk menggantikan kita. Dan ini hanya dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Sekali berlaku untuk segala dosa kita. Sekali untuk seluruh umat manusia di segala zaman. Nah, setiap orang yang mau percaya kepadanya, setiap orang yang menerimanya, mereka diselamatkan dari hukuman Allah.
Ayat ini mengajari kita demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Yang kedua, itu berkenaan kebangkitan Kristus. Inilah aspek karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ayat yang ke-18b dan ayat yang ke-22. Dikatakan ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Siapa dia itu? Ia adalah Yesus Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dia adalah raja di atas segala raja. Jadi, kita dapat menyaksikan bahwa sesungguhnya bukan hanya kematian Kristus yang menjadi jaminan kita, tetapi kebangkitannya dari antara orang-orang mati. Dan dia tidak mati lagi, karena dia tetap hidup untuk selama-lamanya, menjadi penjamin kita bahwa kita di dalam Dia diselamatkan dari murka Allah. Saudara sekalian, sekarang kita melihat dari 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Ayat ini memberitahu kepada kita demikian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu dari ayat ini bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Petrus menulis, maksud pembaptisan itu bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Karena kita tahu keselamatan kita itu adalah anugerah Allah semata-mata yang kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat kesejajarannya sekarang. Kesejajarannya dengan kejadian air bah. Nuh melambangkan orang-orang yang percaya kepada Allah. Memang pada waktu itu dia di hadapan Allah adalah orang yang benar karena dia berjalan dengan Allah. Ia hidup dengan Allah. Dia adalah orang yang percaya kepada Allah di antara orang-orang sejamannya. Jadi, Nuh sebagai lambang orang yang percaya kepada Allah. Bahtera itu melambangkan Kristus. Air bah menggambarkan sebagai air di kolam baptisan yang melambangkan penghakiman dan kematian yang kekal. Kenapa bahtera dilambangkan sebagai Kristus? Atau Kristus dilambangkan sebagai bahtera dalam hal ini? Kita dapat menyaksikan siapa yang ada di dalam bahtera selamat dari murka Allah yang waktu itu diwujudkan di dalam air bah yang membinasakan segala sesuatunya. Nah, kalau kita ada di dalam Kristus sebagai bahtera keselamatan yang disediakan Allah bagi kita, maka kita pun akan diluputkan dari murka Allah yang membinasakan selama-lamanya. Dan itulah kesejajarannya di sana. Air bah itu adalah kolam baptisan. Misalnya, orang yang sedang dibaptiskan tenggelam, mati bagi dosa, tapi kemudian dibangkitkan, bangkit untuk hidup dalam hidup yang baru. Ada kesejajaran, itu sebabnya Petrus mengambil
gambaran ini untuk memberikan penjelasan tentang baptisan. Jadi orang yang di dalam Kristus, ia benar-benar selamat dari penghakiman murka Allah. Sama seperti Nuh dengan keluarganya selamat dari murka Allah dengan air bah pada masa itu. Jadi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tepat sekali penggambaran Petrus menggunakan kisah penyelamatan Nuh sebagai persamaan dengan upacara baptisan. Sebagaimana Nuh diselamatkan oleh Allah dari bencana air bah dengan cara masuk ke dalam bahtera, berada tetap di dalam bahtera, demikian juga orang percaya diselamatkan dari murka Allah, penghakiman yang kekal, dengan berada di dalam Kristus dan tetap di sana, tidak keluar dari sana. Jadi, kita bisa membayangkan juga, seandainya anaknya Nuh yang ada di dalam bahtera itu kemudian keluar dari bahtera meloncat, pasti binasa juga. Tetapi dia tetap di sana. Dan mereka selamat. Jadi, mari kita mengambil kesimpulannya. Air bah melambangkan murka Allah. Bahtera melambangkan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Dan pada masa ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya barang siapa yang tetap tinggal di dalam Dia, dia akan selamat dari murka Allah. Mari kita ingat nasihat Rasul Paulus ini. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Inilah nasihat yang diberikan kepada kita, supaya kita tetap bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Perhatikan, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Karena di sanalah keselamatan kita dijamin oleh Allah. Bukan dijamin oleh kita sendiri, bukan dijamin oleh kebaikan kita, tapi dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya ini adalah ya dan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini atas berkat-Mu. Kami sekalian dapat menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih untuk keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah yang besar ini Tuhan. Anugerah yang tidak terpikirkan oleh kami sekalian, namun Tuhan telah melakukannya untuk umat manusia. Jadi siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus, kami selamanya akan tetap selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya ini. Amin. Sampai berjumpa di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati kita sekalian.